silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdul Sattar. Siapa namanya? Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdul Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu ketika melihat video di awal tadi, di mana 2 tokoh yang sangat terkenal di bangsa dan negara kita menceritakan tentang Israel. Yang satu ketika kita mendengar ceritanya itu sangat adem. Itu menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan beliau. Bukan itu saja, pimpinan pesantren Az-Zaitun juga menunjukkan bagaimana adab yang baik, sikap hati yang baik, sopan santun, akhlak yang baik. Ya, itu yang disampaikan, itu yang ditunjukkan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun. Sedangkan satu lagi Bapak Ibu, di dalam menceritakan tentang Israel, tentang Bani Israel, itu dengan penuh amarah, ya. Dengan penuh amarah kita bisa melihat bagaimana kebencian daripada ustadz tersebut di saat beliau menceritakan tentang Israel. Benar-benar
penuh dengan amarah, penuh dengan kedengkian, benar-benar menunjukkan sikap hati dan motivasi yang bagaimana ketika beliau menceritakan tentang Israel. Ya, itu adalah keyakinan beliau, Bapak Ibu. Tetapi yang tidak masuk akal bagi saya, Allah tidak membinasakan Israel dikarenakan kalau seandainya Allah membinasakan Israel, kata Ustadz tadi, bagaimana nanti kalian masuk surga? Bagaimana nanti kalian masuk surga? Ya, bagaimana cara masuk surga? Kalau saya, Bapak Ibu, gampang sekali. Bagaimana cara masuk surga? Satu, percaya kepada Dia yang turun dari surga. Ya, percaya kepada Dia yang turun dari surga. Siapa Dia yang turun dari surga? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Dialah Yesus Kristus, Immanuel, Elohim di dalam kita, Elohim menyertai kita, firman yang telah menjadi madaging, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang mana? Firman yang itu, yang turun dari surga itu. Kalamnya Tuhan, ketika Tuhan berbicara, kalamnya itu menjadi manusia. Itulah yang dikatakan dengan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Maka Yesus berkata dalam Injil Yohanes, siapa yang percaya kepadanya, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Yang tidak percaya berada di bawah hukuman maut. Yang tidak percaya, yang percaya berada di tempat yang kekal di surga. Nah, jadi kita masuk surga itu bukan karena negara ini, tetapi karena iman percaya kita kepada Yesus. Bukan juga karena amal kita, bukan juga karena kebaikan kita, bukan juga karena pahala kita, bukan juga karena perbuatan kita. Kalau begitu tidak penting amal, tidak penting pahala, tidak penting perbuatan baik. Penting itu semua, sangat penting. Bahkan semua agama mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan kejahatan. Agama manapun kalau ditanya, semua agama pasti mengajarkan hal yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang kebaikan, tentang pembunuhan, tentang perzinahan, tentang ini, tentang itu, tentang korupsi. Tidak ada. Semua agama mengutuk itu semua. Semua agama mengajarkan yang baik-baik. Tetapi kebaikan itu bukan untuk kita masuk surga. Masuk surga itu karena kasih dan rahmatnya Tuhan. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bila kita terima anugerah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, kita terima dengan keikhlasan, kita terima dengan penuh, dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan, maka kita masuk surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti orang itu melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Yesus. Kebaikan itu pasti, amal itu pasti, pahala itu pasti. Itu dikarenakan buah daripada pertobatan kita, buah-buah roh. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus dan kita tinggal dalam firman-Nya, buah-buah ilahi itu akan muncul, buah-buah roh itu akan muncul. Sabar, sukacita, damai sejahtera. Kemanapun kita pergi, kita menunjukkan sikap hati dan motivasi yang benar di hadapan orang-orang. Ya, dan di hadapan Tuhan tentunya Bapak Ibu, kita tunjukkan bagaimana sikap hati dan motivasi kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Jadi masuk surga itu bukan karena hal-hal seperti yang kita dengar tadi. Masuk surga itu karena iman percaya kita kepada Yesus. Sekali lagi, amal kebaikan, pahala itu penting. Ya, tetapi itu semua bukan untuk kita sogok Tuhan, sehingga Tuhan memberikan izin kepada kita untuk kita masuk surga. Tidak. Lihat bagaimana cerita Adam. Bagaimana hebat baiknya Adam. Bagaimana amal yang dilakukan oleh Adam. Bagaimana pahala yang dikumpulkan oleh Adam. Bagaimana segala kebaikan yang dilakukan oleh Adam. Tidak pernah Adam melakukan kesalahan. Tetapi pada suatu saat, ketika Adam lalai, disitulah timbul kesalahan Adam. Dengan satu kesalahan itu,
Adam langsung diusir dari Taman Eden yang dinamakan oleh saudara kita surga. Langsung terusir dari surga. Satu kesalahan, satu dosa. Itu menunjukkan kebaikan amal yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak butuh kebaikan amal pahala kita. Yang Tuhan butuhkan itulah ketaatan kita. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada firman-Nya. Kalau sekarang ini taat kepada firman-Nya. Firman tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang keji. Firman selalu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang membawa kita kepada damai sejahtera dan sukacita. Ini yang dianjurkan oleh firman. Sekali lagi, kebaikan amal pahala itu penting, itu sangat bagus, tetapi itu semua bukan untuk kita bawa ke hadapan Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan kita untuk masuk surga. Adam, satu kesalahan yang dilakukan, Tuhan seolah-olah lupa dengan semua kebaikan yang pernah Adam lakukan. Sehingga seketika itu terusir dari Taman Eden, terusir dari surga. Bagaimana dengan kita? Sudah 30 tahun umur kita, 40 tahun umur kita, 46 tahun umur kita, 38 tahun umur kita, 60 tahun umur kita, sekian tahun umur kita. Bila dibandingkan antara amal baik dan amal buruk, mana yang paling banyak di antara amal baik dan amal buruk yang kita lakukan? Apakah amal baik yang paling banyak kita lakukan masa kita hidup, masa kita sehat, atau amal buruk? Nah, kalau amal baik, ya puji Tuhan. Kalau amal buruk, nah pertanyaannya, dengan amal buruk sebanyak itu yang kita kumpulkan, kejahatan yang kita kumpulkan sebanyak itu, pantaskah kita masuk surga? Diizinkankah oleh Tuhan kita masuk surga? Bukankah juga Abdul Somad pernah mengatakan, masuk surga itu bukan karena amal, bukan karena kebaikan, tetapi karena rahmat daripada Allah. Kata Ustadz Abdul Somad ketika dia sharing di podcastnya Bang Daniel Mananta. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Jelah Bahagia, saya teringat waktu saya di pesantren, Ustadz kami mengajarkan kepada kami para santriwan, ya, bukan santriwati, santriwan. Mungkin santriwati juga pasti diajarkan, ya, santriwati juga pastinya diajarkan itu. Tetapi kami tidak pernah berbaur antara santriwan dan santriwati, pisah. Santriwan sebelah kanan, santriwati sebelah kiri. Nah, jadi pesantren kami itu dibagi dua. Satu untuk santriwan, satu untuk santriwati. Dan dibatasi dengan seng yang sangat tinggi. Ya, dibatasi dengan seng yang sangat tinggi. Ustadz kami mengajarkan kepada kami pada suatu hari begini. Yatim itu bukanlah yatim ketika seseorang meninggal ibu bapaknya, meninggal orang tuanya. Yatim, seseorang yang dikatakan yatim bukanlah ketika orang tersebut meninggal orang tuanya. Tetapi seseorang yang dikatakan yatim adalah ketika yatim ilmunya dan adabnya. Artinya dia tidak punya ilmu dan tidak punya adab, itulah yang dinamakan dengan yatim yang sesungguhnya. Ini kata ustadz saya, ya. Yatim yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak punya ilmu dan tidak punya adab. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Oleh sebagian penafsir atau sebagian para alim ulama mengatakan, adab itu bukan sebagian daripada ilmu, tetapi adab itu di atas daripada ilmu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu para pencinta channel Jelah Bahagia, dia katakan juga, kecantikan dan kegantengan itu bukan terletak pada wajahnya, pada pakaiannya, tetapi kecantikan itu terletak pada adab dan budi pekertinya. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habaget sangat membutuhkan dukungan doa syafaat daripada Bapak Ibu semua, sehingga pelayanan kita ke depan semakin hari semakin menjadi berkat bagi Indonesia, terutama sekali bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.